Selamat sore, Bu. Apa kabarnya? Baik, baik, Bu. Ya, sebelum kita melakukan coaching, jadi di sini saya mau mendiskusikan ya Bu tentang rubrik penilaian kita hari ini yang mau Ibu sampaikan kepada coaching Ibu. Jadi khusus Ibu dan si coach, jadi saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach dan juga bagaimana coach itu tersebut meresponi atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan dalam ini adalah bagaimana coach bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dia juga bisa melihat tujuan dari tujuan percakapannya, kemudian dia juga bisa mengungkapkan bagaimana solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi kompetensinya itu yang bagaimana? Iya. Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah bagaimana dia bisa memandang permasalahannya pertama dari awal, kemudian bagaimana dia mengidentifikasinya, dan juga bagaimana dia bisa mencari solusi terhadap permasalahan dan memaksimalkan solusi tersebut gitu. Dan dia juga bisa merencanakan merencanakan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Ya, baik Ibu, demikian dulu ya Bu praobservasi kita pada saat ini. Jadi silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Iya Bu, makasih Bu. Bu Mutia. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah mau menerima saya. Kita berbincang-bincang sebentar, boleh? Boleh Bu. Sebenarnya kita nih mau membicarakan apa ini sekarang? Gini Bu, ya ada sedikit sesuatu yang ingin saya cari lah solusinya gitu Bu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah, terutama rekan-rekan yang usianya yang sudah cukup tua lah dikatakan ya, senior juga gitu ya. Jadi di sekolah saya Bu, karena mungkin juga sarana dan prasarananya juga terbatas, guru-guru itu terbiasa mengajar dengan sangat monoton, kurang variasinya, kebanyakan metodenya pun ceramah, tidak ada media pembelajarannya. Jadi saya melihat siswa itu seperti tidak niat belajar, bosan, bahkan ada yang tertidur di kelas. Padahal kan kalau kita lihat di perkembangan zaman sekarang kan sudah abad 21, seharusnya kita sebagai guru kan harus bisa mengikuti pembelajaran yang variatif sesuai dengan zamannya. Seperti itu Bu, tapi ya itu tadi guru-guru di sana sepertinya agak susah untuk melakukannya Bu. Gitu ya. Jadi guru-guru di sana melakukan kurang bervariasi dalam belajar ya. Iya Bu ya. Sekarang apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ini Bu kira-kira? Ya harapan saya mengetahui lah Bu, cara agar bisa membantu guru-guru di sana, guru-guru di tempat saya untuk bisa menyampaikan materinya lebih variatif Bu, lebih banyak perkembangan yang menyesuaikan dengan abad 21 Bu. Berarti Ibu ingin membantu guru supaya agar pembelajarannya bisa bervariasi ya Bu ya? Iya Bu. Ya, bervariasi.
Jadi kira-kira menurut Ibu, bagaimana variasi belajar itu bagaimana Bu yang Ibu inginkan itu? Variasi yang saya inginkan itu contoh sederhananya saja lah, bolehlah pakai PowerPoint, tapi PowerPoint-nya itu yang interaktif Bu. Jadi biar si murid maupun guru saling berinteraksi dengan baik kan. Ada tuh kan Bu bisa menggunakan Canva yang kreatif, warna-warni, yang ceria, yang membuat anak-anak itu jadi penasaran untuk melihatnya. Atau ini Bu ada saya tahu semacam kuisis kan Bu, kuis menarik seperti itu, yang mana agar anak itu lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi Bu. Kira-kira seperti itu loh Bu, atau yang variasi-variasi lainnya lah Bu. Jadi Ibu menginginkan guru-guru itu memiliki variasi pembelajaran minimal PowerPoint ya Bu ya? Iya Bu, minimal PowerPoint aja lah. Kalau dengan PowerPoint yang Ibu inginkan itu guru yang melaksanakan, kira-kira sarananya cukup nggak Bu kira-kira menurut Ibu? Nah itu tadi karena beberapa kelas itu nggak semua ada coknya, kabel yang disambungkan ke info ke situ kan nggak semua nggak ada beberapa. Jadi kendalanya itu tadi kita harus rajin lah membawa cok sambung yang 2 kali lah, 5 meter tambah 3 meter lagi, karena itu kelas yang terjauh yang tidak ada cok untuk listrik, kabel listriknya itu ada sekitar 8 meter seperti itulah dari kabel yang ada gitu. Berarti ada Ibu mengharapkan guru-guru memiliki sarana yang cukup ya, maksudnya yang menunjang dari hal tersebut ya Bu ya. Oke, ya. Menurut Ibu guru-guru yang akan melaksanakan pembelajaran bervariasi itu bagaimana Bu? Boleh diulang Bu menurutnya? Menurut Ibu kira-kira guru-guru yang penilaian Ibu sekarang guru-gurunya gimana? Penilaian saya kepada guru-guru itu ya, bisa memungkinkan nggak dia melakukan pembelajaran yang bervariasi? Jadi sebenarnya kalau saya lihat dan pantau, guru-guru tersebut bisa sebenarnya, cuman mungkin karena itu tadi harus membawa sambung panjang, harus membuat PowerPoint sebelum pembelajaran dan sebagainya, dan juga karena umur juga jadi ribet. Apalagi kan ada juga sebagian ibu rumah tangga yang merasa anaknya lagi mau diurus, suaminya lagi dan sebagainya, jadi ya merasa sudah aman lah dengan zona nyamannya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi guru-guru ya itu sebuah tantangan ya Bu ya, kira-kira ya, sebuah tantangan karena kita nggak ingin siswa kita tidak mendapatkan pembelajaran yang bervariasi, sementara kita dibatasi oleh sarana, kemudian guru-guru juga merasa lebih nggak dengan zona nyamannya ya Bu ya. Iya Bu. Dengan kondisi yang demikian, kira-kira menurut Ibu bagaimana caranya untuk mencapai impian yang Ibu inginkan itu kira-kira? Jadi ini rencana saya ingin melakukan mentoring lah. Awalnya dimulai dari diri saya sendiri aja dulu, menerapkannya. Saya akan membawa cok sambung. Ya, jadi saya akan menunjukkan walaupun sarana terbatas, kalau kita mau itu bisa gitu. Asalkan kita mau mencobanya, jangan gara-gara sarana terbatas, hak siswa itu jadi terbengkalai seperti itu. Nah, setelah saya menerapkan kepada diri saya juga akan mementoring rekan-rekan lain bagaimana cara penggunaan PowerPoint yang interaktif, yang menyenangkan, dan juga yaitu tadi pendekatan cara teman yang baik lah, seperti itu, yang mana tidak menyakiti hati mereka. Jadi saya ingin mengambil hati mereka bahwa kita sebagai guru itu ya memang sudah seyogianya membuat pembelajaran secara variatif tanpa harus menyinggung mereka lah, seperti itu. Apakah itu sudah cukup Bu? Ada lagi yang mau Ibu lakukan selain mentoring, mencontohkan kepada diri sendiri, kemudian mentoring, kemudian melalui percakapan-percakapan dengan masing-masing guru? Apakah masih ada lagi yang lain? Cara yang lain yang lebih bagus? Untuk sementara ini, cara itu yang saya pikirkan Bu.
Paling saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana agar fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi. Misal colokannya itu jangan lagi hanya beberapa kelas, kasihan kelas yang tidak ada colokan listriknya. Infobusnya juga jangan cuma satu, karena kalau satu ini kan di antara 11 kelas ya nggak mungkin kan gontok-gontokan gurunya meminjam, karena kan jadi ganti-gantian seperti itu jadinya. Jadi ada rasa malas, nanti udah dibuat ternyata guru ini yang makai, udah dibuat, sayang kali udah dibuat ternyata infobus ini dipakai ibu guru ini ya. Paling seperti itu, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk lebih meningkatkan lagi fasilitasnya, Bu. Apakah guru-guru ini sudah memahami, Bu, tentang Canva ini, Bu? Untuk PowerPoint, apakah sudah memahami atau belum, Bu, menurut Ibu? Untuk sekarang saya merasa mereka itu berada di level 5 lah, Bu. Jadi mereka sudah tahu Canva, tapi untuk penggunaan Canva-nya lebih jauh itu kurang. Makanya saya berencana untuk mementoring bagaimana penggunaan Canva dengan baik, Bu. Bagaimana proses mentoring yang akan Ibu lakukan kira-kira? Proses mentoring yang saya lakukan di kala ada waktu senggang atau dikala nanti memang ada waktu khusus pun boleh. Itu nanti pertama kali dilakukan dulu pendekatan kan, Bu. Kalau mereka sudah menerima dengan baik, baru saya akan membuat jadwal mentoring sesuai dengan kapan mereka bisa, kapan nyamannya. Dan itu akan saya lakukan secara rutin sampai mereka memang mampu melakukannya, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan mentoring ya, mentoring. Apakah ada misalnya acara IHT atau apa gitu, sosialisasi di sekolah itu bisa Ibu terapkan itu atau gimana? Bisa nggak kira-kira? Untuk sementara saya belum bisa menerapkannya, Bu. Dengan mentoring ini kira-kira guru-guru bisa memahami tentang Canva ini, Bu? Keterjangkauannya? Ini kan belum saya terapkan kan, Bu, masih rencana. Tapi kalau menurut perkiraan Ibu ya? Iya, masih perkiraan saya. Tapi besar harapan saya bahwa rencana aksi untuk mentoring ini akan berjalan dengan baik, Bu. Bagus sekali. Oke. Jadi itu kira-kira. Jadi siapalah yang Ibu libatkan dalam kegiatan ini, Bu? Yang rencana ini yang akan Ibu laksanakan ini? Yang saya libatkan yang pastinya meminta izin kepada kepala sekolah lah untuk melakukan kegiatan ini. Nah, lalu juga melibatkan rekan-rekan sejawat yang memang mau belajar, karena kita kan nggak mungkin memaksa seorang seperti itu kan, yang pasti yang tergerak lah setelah kita melakukan pendekatan dan tergerak dia ingin belajar Canva tersebut. Jadi rekan-rekan sejawat yang ingin tergerak lah yang akan terlibat seperti itu. Jadi juga fasilitas ya, Bu ya? Iya. Fasilitasnya juga ya kan? Oke. Jadi kira-kira kapan mau rencananya yang mau Ibu laksanakan rencana seperti ini? Rencana saya dalam waktu dekat-dekat ini, Bu, menjelang nanti aksi nyata itu akan saya paparkan juga, karena kan ada nanti pendekatan kepada rekan sejawat kan di aksi nyata nanti. Saya akan melakukan pendekatan dengan rekan sejawat saya, Bu. Mungkin dalam minggu waktu dekat ya, dalam 1 minggu ini berarti ya, Bu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi mungkin selamat Ibu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti minggu depan kita akan bercerita lagi ya, Bu ya? Iya, gimana Bu. hasilnya. Oke. Sedikit lagi, Bu, bisa kan? Apa kesimpulan Ibu dari percakapan kita ini, Bu? Kira-kira coba Ibu sampaikan. Apa, Bu? Boleh diulang? Apa kesimpulan Ibu dari proses coaching kita ini? Iya, kesimpulan saya ternyata setelah melakukan coaching ini kita mendapatkan solusinya sendiri ya, Bu. Awalnya saya masih bingung ini bagaimana lah caranya saya ini untuk membuat pembelajaran kreatif ini, pasti nanti banyak kendala dan sebagainya. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Novita, ternyata saya menemukan sendiri solusinya. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Terima kasih ya, Bu ya. Mudah-mudahan solusi Ibu berjalan dengan lancar dan semua mendukung proses Ibu, dan apa yang Ibu impikan dapat tercapai dengan baik ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ibu Novika tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Mutia. Iya, Bu. Jadi, ya. penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Iya, Bu ya.
pada saat Ibu melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu apa ya, Bu? Bu Mutia, Kuci, dia pingin siswanya itu mendapatkan pembelajaran yang lebih baik ya. Artinya pembelajarannya itu berkualitas gitu. Jadi nggak sekedar monoton dan siswa itu bisa bersemangat dalam belajar gitu. Jadi dengan istilahnya guru-guru yang di sekolahnya itu nggak gaptek ya, menggunakan fasilitas teknologi untuk memberdayakan, meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswanya. Jadi bagaimana Bu alurnya? Apakah sudah sesuai? Kalau menurut saya udah sesuai ya Bu ya, karena udah ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian juga ada rencana aksi, dan juga dia sudah membuat langkah-langkah dari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Jadi karena Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan baik, berjalan dengan baik dan lancar, sehingga semuanya terlempar. Halo Bu Widya. Oke, diulang lagi Bu, gimana Bu? Iya, jadi karena proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik, semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta tadi Bu, dan sudah menemukan solusinya. Jadi selanjutnya pertanyaan saya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Kompetensi saya yang ingin saya kembangkan mungkin dalam mencari, memilah-milah dari pertanyaan yang berbobot ya Bu, pertanyaan yang bisa memberdayakan gitu. Mungkin saya di situ perlu saya pelajari lagi Bu. Kemudian bagaimana saya memandang permasalahan itu gitu, supaya saya bisa fokus, mindfulness gitu. Itu agak kurang sedikit sama saya. Baik Bu, demikianlah observasi atau kesempatan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Selamat sore.